Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai pembuktian teorema pada persegi panjang. Saya Putri Amanda sebagai moderator. Teman saya yang bernama Habib Al-Ghifari Nasution sebagai pemateri pertama. Dan teman saya selanjutnya sebagai pemateri kedua yaitu Nur Syahrani. Dan yang selanjutnya Lydia sebagai pemateri ketiga. Dan selanjutnya, teman saya yang bernama Khairun Nisa Lubis sebagai pemateri keempat. Dan selanjutnya, Siti Nurmala sebagai pemateri kelima. Nah, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan. Kepada teman saya, Habib Al-Ghifari Nasution sebagai pemateri pertama, saya persilahkan. Apa itu persegi panjang? Persegi panjang adalah salah satu bentuk bangun datar yang memiliki 4 sisi. Di antaranya, 2 sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama, dan kedua pasang sisi ini juga saling sejajar. Sudut di setiap sudut persegi panjang adalah sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya adalah 90 derajat. 2 sisi lainnya juga memiliki panjang yang sama, tetapi berbeda dengan 2 sisi yang berhadapan. Akibatnya, persegi panjang memiliki keempat sudutnya adalah siku-siku yang 90 derajat. Yang kedua, semua sifat jajar genjang berlaku juga untuk persegi panjang. Selanjutnya, kepada Nur Syahrani sebagai pemateri kedua, saya persilahkan. Persegi panjang memiliki beberapa elemen penting, antara lain yang pertama panjang. Panjang adalah ukuran dari salah satu sisi yang sejajar dengan sisi yang lain. Biasanya, panjang dituliskan dengan huruf P. Yang kedua, lebar. Lebar adalah ukuran dari sisi yang sejajar dengan panjang. Biasanya, lebar dituliskan dengan huruf L. Yang ketiga, keliling. Keliling persegi panjang adalah jumlah dari semua sisi-sisinya. Untuk persegi panjang, keliling dapat dihitung dengan rumus K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Yang keempat, luas. Luas persegi panjang adalah hasil perkalian panjang dengan lebar. Untuk persegi panjang, luas dapat dihitung dengan rumus L, sama dengan P kali L. Yang kelima, diagonal. Diagonal merupakan garis lurus yang menghubungkan dua sudut yang berseberangan. Diagonal pada persegi panjang dapat dihitung dengan rumus D sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Yang keenam, sudut-sudut. Sudut di setiap sudut persegi panjang adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Dan selanjutnya, kepada Lydia sebagai pemateri ketiga, saya persilahkan. Nah, di sini kita akan melihat syarat-syarat persegi panjang. Yang pertama, memiliki 2 buah simetri. Yang kedua, memiliki simetri putar tingkat 2. Yang ketiga, memiliki 4 sisi dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang keempat, memiliki 2 buah diagonal yang sama panjang dan saling membagi 2 segitiga yang sama besar. Yang kelima, keempat sudutnya sama besar yang merupakan sudut siku-siku. Dan yang terakhir, dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Kemudian selanjutnya, kita akan melihat teorema tentang persegi panjang. Jika jajar genjang memiliki sudut siku-siku, maka memiliki 4 sudut siku-siku dan jajar genjang itu disebut persegi panjang. Kita bisa melihat gambarnya di sini. Nah, itulah tadi mengenai syarat-syarat persegi panjang dan teorema persegi panjang. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Khairun Nisa Lubis sebagai pemateri keempat, saya persilahkan. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembuktian teorema pada persegi panjang. Di sini sudah kita lihat bahwa ada sebuah jajar genjang dengan sudut ABCD dengan sudut ABC-nya itu siku-siku. Kemudian kita disuruh buktikan bahwa sudut ABC itu sama dengan sudut BCD sama dengan sudut CDA sama dengan sudut DAB sama dengan 90 adalah sama dengan siku-siku.
Kemudian kita buktikan bahwa sudut ABCD ini persegi panjang. Baiklah, kita masuk ke pembuktian pada teorema ini. Yang pertama kita membuktikan bahwa sudut ABC itu sama dengan sudut BCD sama dengan sudut CDA dan sama dengan sudut DAB itu 90 derajat. Maka kan sudah diketahui sudut ABC itu kan 90, maka ini sudut ABC ini diketahui. Kemudian sudut ADC juga 90. Langkah 1 dan teorema. Sudut berhadapan pada suatu jejar genjang kongruen. Kemudian sudut DAB. Sudut DAB itu sama dengan 180. Teorema dua sudut berdekatan pada jejar genjang saling berpelurus. Kemudian ada sudut DAB. DAB ini sama dengan 90 sama dengan 180. Ini kita substitusikan langkah 1 dan langkah 3. Kemudian ada sudut DAB itu sama dengan 90. Di sini penjumlahan sudut langkah keempat. Dan ada sudut BCD sama dengan sudut DAB. Sudut ini saling berhadapan pada jejar genjang kongruen. Kemudian ada sudut BCD itu sama dengan 90. Di sini kita substitusikan langkah 1 dan langkah 5. Maka sudut ABC sama dengan sudut BCD sama dengan sudut CDA dan sama dengan sudut DAB itu sama dengan siku-siku dia 90 karena langkah 1 dan langkah 1, langkah 2, 5 dan 6. Sekarang kita membuktikan yang B bahwa sudut ABCD ini merupakan persegi panjang. Dari soal kan sudah diketahui bahwa AB-nya itu sama dengan DC, maka ini terdefinisi jejar genjang. Dan AD-nya itu sama dengan BC, definisi jejar genjang juga. Dan AB-nya itu tegak lurus sama DC, definisi jejar genjang. Dan AD sama BC-nya juga, maka sudut ABC, sudut BCD dan sudut CDA, sudut DAB itu 90. Hasil dari pembuktian A bahwa ABCD persegi panjang. Langkah 1, 2, 3, 4, 5 definisi persegi panjang. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Siti Nurmala. Saya persilahkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuktian teorema pada persegi panjang di mana diagonal-diagonalnya sama panjang. Nah, perhatikan gambar. Diketahui ABCD persegi panjang. Buktikan bahwa AC itu sama dengan BD. Nah, yang pertama, kita lihat dulu untuk segitiga ABC dan segitiga BAD. Di mana di sini kita ketahui bahwa sudut ABC sama dengan sudut BAD, yaitu ukuran sudutnya 90 derajat. Kemudian yang kedua, dapat kita lihat bahwa sisi AB sama dengan sisi BA, di mana kedua sisi saling berimpit. Dan selanjutnya yang kita ketahui yaitu sisi BC sama dengan sisi AD. Karena syarat-syarat untuk persegi panjang sudah dipenuhi, yaitu sudah kita ketahui sudut, sisi, dan sisi. Maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga BAD, di mana diketahui sudut, sisi, dan sisi. Akibatnya AC sama dengan BD. Sekian dan terima kasih pembahasan dari kami kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.